Perang. Selama ribuan tahun, perang telah membentuk peta dunia kita. Tapi, pernahkah Anda berpikir dari mana raja-raja dan kaisar mendapatkan uang untuk mendanai pasukan mereka yang masif? Pedang, baju jirah, gandum untuk tentara. Semuanya membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Seringkali, kas negara tidak cukup. Maka lahirlah sebuah inovasi yang mengubah segalanya, yaitu satu kata, utang negara. Pada zaman dahulu, jika raja kehabisan emas, mereka hanya mempunyai dua pilihan. Yang pertama, menaikkan pajak yang beresiko memicu pemberontakan dari masyarakat, atau meminjam dari bankir yang kaya. Masalahnya, raja seringkali tidak membayar utangnya. Kita ingat sejarah di mana raja-raja Inggris atau Prancis meminjam uang, lalu ketika utang jatuh tempo, mereka justru mengusir atau memenjarakan pemberi pinjaman mereka. Ini adalah masa-masa di mana kepercayaan merupakan barang yang mewah dan langka. Praktik culas seperti ini sering terjadi pada abad pertengahan dan awal era modern di Eropa, ketika monarki absolut mendominasi, dan berikut adalah salah satu sejarahnya. Raja Philip IV dari Prancis dikenal sering meminjam dana dalam jumlah yang besar dari dua kelompok kuat untuk membiayai ambisi militer dan gaya hidup kerajaannya. Ketika utang tersebut jatuh tempo, ia melakukan tindakan drastis untuk melenyapkan kreditornya. Pada zaman tersebut, Prancis memiliki populasi Yahudi yang menjadi roda penggerak utama dalam peminjaman uang. Terlilit utang yang sangat banyak kepada mereka, Raja Philip IV tiba-tiba menangkap, merampas seluruh harta, dan mengusir seluruh komunitas Yahudi dari Prancis. Dan utang kerajaan kepada mereka pun secara otomatis terhapus tanpa sisa. Yang berikutnya adalah pembantaian terhadap ksatria Templar pada tahun 1307. Kelompok militer Katolik elit ini juga bertindak sebagai bankir yang sangat kaya dan kuat di Eropa. Terjebak utang yang sangat besar kepada ordo ini, Philip IV merekayasa tuduhan palsu berupa bid'ah dan pemujaan setan terhadap mereka. Pada tanggal 13 Oktober 1307, ia memerintahkan penangkapan massal, penyiksaan, dan eksekusi terhadap para ksatria Templar. Sehingga akhirnya kejadian yang sama pun terulang. Kerajaan lepas dari kewajiban membayar utang mereka. Kemudian pada abad ke-17 muncul ide yang jenius di Belanda dan kemudian di Inggris. Alih-alih meminjam secara pribadi, negara menerbitkan janji pembayaran resmi kepada publik. Inilah cikal bakal dari obligasi. Negara berjanji, beli surat ini sekarang dan kami akan membayar bunga secara rutin sampai modal Anda dikembalikan. Tiba-tiba warga sipil bisa ikut membiayai perang melalui investasi obligasi ini. Dengan adanya obligasi, negara bisa meminjam dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Walaupun pada akhirnya negara bisa mengambil uang yang sangat banyak atau meminjam uang yang sangat banyak, namun pada akhirnya tetap ada sisi gelapnya. Apa yang terjadi ketika utang obligasi sudah terlalu menumpuk dan negara bisa jadi tidak bisa membayarnya? Dilakukanlah money printing atau pencetakan uang. Negara memerintahkan untuk mencetak uang demi melunasi utang tersebut. Ketika uang dicetak tanpa ada peningkatan produksi barang, nilai uang itu maka akan merosot. Inilah yang kita kenal sebagai inflasi. Uang kita menjadi kertas yang tidak berharga, sementara negara berhasil melunasi utang nominal mereka dengan uang yang nilainya sudah tergerus dan menipis. Pada hari ini, sistem obligasi adalah tulang punggung ekonomi dunia. Negara modern meminjam triliunan dolar untuk infrastruktur, kesehatan, dan tentu saja pertahanan. Kita tidak lagi hanya berhutang untuk perang fisik, tapi untuk mendanai eksistensi sebuah bangsa. Obligasi adalah bukti betapa eratnya hubungan antara kepercayaan publik, kebijakan moneter, dan stabilitas politik. Jadi, sejarah obligasi adalah sejarah tentang bagaimana ambisi manusia untuk berkuasa seringkali dibayar dengan janji di atas kertas. Lain kali,
jika kita mendengar berita tentang utang negara. Ingatlah, di baliknya ada sejarah panjang tentang perang, kebutuhan mendesak, dan mesin cetak uang yang tidak pernah berhenti berdetak. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.